Perkenalkan, nama saya Fauzia Nur Hanifah dengan NIM 20020202673, kelas Ilmu Pemerintahan B, ingin memaparkan tugas mata kuliah Politik Kawasan dengan judul Pendekatan yang lebih baik didahulukan CPA atau CBA. Masuk ke materi. Bagi Indonesia, perbatasan merupakan kawasan yang strategis dan vital dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dikatakan strategis karena secara geografis, kawasan perbatasan memiliki potensi sumber daya alam dan peluang pasar karena kedekatan jaraknya dengan negara tetangga. Sementara disebut vital karena secara politik kawasan perbatasan berkaitan dengan aspek kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, rasa kebangsaan, ideologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Perbatasan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian penting dari ketahanan negara. Oleh sebab itu, setiap negara mempunyai kewenangan menentukan batas wilayah yurisdiksinya masing-masing. Namun, karena batas terluar wilayah negara senantiasa berbatasan dengan wilayah kedaulatan negara lain, maka penetapan perbatasan tersebut harus juga memperhatikan kewenangan otoritas negara lain melalui suatu kerjasama dan perjanjian, misalnya dalam bidang survei dan penentuan batas wilayah darat maupun wilayah laut antara NKRI dengan negara lain selama ini telah tertuang dalam bentuk MOU maupun perjanjian-perjanjian penetapan garis batas laut. Masalah penegasan batas wilayah negara menjadi semakin penting sejalan dengan terjadinya perubahan yang cepat di berbagai kawasan akibat pengaruh situasi global. Masalah batas wilayah negara bukan hanya menyangkut ancaman dari luar, tetapi juga terkait dengan masalah kedaulatan wilayah dan hak setiap warga negara untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya. Karena sumber kekayaan yang makin terbatas sedangkan jumlah penduduk yang makin besar, maka perbatasan wilayah menjadi sensitif bagi timbulnya perselisihan dan konflik. Berbagai program pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan kawasan perbatasan, baik secara fisik maupun sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Namun demikian, kondisi perbatasan tidak banyak mengalami perubahan. Terlebih, untuk bersaing dengan pesatnya pembangunan kawasan membangun pusat-pusat pertumbuhan di perbatasan melalui berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan yang telah memberikan keuntungan bagi pemerintah maupun masyarakatnya. Sementara masyarakat Indonesia di perbatasan umumnya miskin dan secara ekonomi telah berorientasi ke negara tetangga dengan melakukan migrasi temporer maupun permanen dengan motif utama ekonomi. Sebagaimana hal itu terjadi di sepanjang kawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak. Ironinya, sel-sel pemerintahan dalam frame hubungan pusat dan daerah tersebut berdampak serius terhadap desain dan implementasi kebijakan pembangunan kawasan perbatasan. Di tingkat pusat misalnya, berdasarkan data dari Dirjen Pemerintahan Umum atau PUM, Depdagri, setidaknya ada 24 instansi yang mengajukan APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk pembangunan kawasan perbatasan dari berbagai perspektif. Kondisi serupa juga terjadi pada level birokrasi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemda Kabupaten yang di dalamnya banyak bersinggungan dengan berbagai dinas yang sama-sama berkepentingan dengan kawasan perbatasan. Melihat kompleksitas persoalan pengelolaan perbatasan tersebut, maka benang merah yang bisa disimpulkan adalah adanya keinginan kuat untuk merevitalisasi kawasan perbatasan agar bisa seimbang dengan kemajuan pembangunan di kawasan perbatasan negara tetangga. Namun sayangnya, dalam level tertentu, semangat tersebut lebih dimotivasi oleh semangat kompetisi politis yang bersifat reaktif, terutama jika muncul kasus-kasus yang bersinggungan dengan tenaga kerja Indonesia atau TKI di Malaysia. Salah satu ahli yaitu Guo menyarankan beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam pembangunan wilayah perbatasan dari sisi ekonomi, yaitu Core Periphery Approach atau CPA. Pendekatan ini mengarah
menekankan perlu adanya kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan agar mampu mendorong terjadinya pergerakan pembangunan ekonomi bagi daerah-daerah sekitarnya. Yang kedua, cross-border approach atau CBA. Pendekatan ini lebih mengutamakan pola kerjasama antar negara, antar daerah perbatasan untuk saling mengambil keuntungan dalam mengembangkan wilayah perbatasan di masing-masing negara. Yang pertama, cross-border approach atau CBA. CBA merupakan sebuah model pendekatan pembangunan perbatasan yang digagas oleh Roshingo. Dalam model ini lebih mengutamakan pola kerjasama antar perbatasan untuk saling mengambil keuntungan dalam mengembangkan wilayah perbatasan di masing-masing negara. Pola kerjasama ini dapat dilaksanakan pada wilayah dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbedaan konsep pengembangan sosial ekonomi dengan wilayah tetangga. Yang kedua, adanya keterbatasan jaringan penghubung, baik jalan maupun telekomunikasi di kota yang merupakan pusat kegiatan. Kerjasama lintas batas antara Indonesia dengan Malaysia, khususnya di Kalimantan Barat, Sarawak, yang dikenal paling progresif dalam kerjasama Sosek Malindo. Secara embrional dapat ditingkatkan menjadi model alternatif kebijakan pembangunan kawasan perbatasan. Pendekatan kebijakan ini penting diperkuat sebab akan berimplikasi pada seluruh proses pembangunan kawasan perbatasan. Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan oleh tim peneliti, maka terdapat sejumlah kelebihan dari model Sosek Malindo tersebut sebagai model cross-border approach dalam pembangunan perbatasan, seperti adanya keuntungan bersama dari kedua belah pihak. Program-program kerjasama yang digagas digali dari kebutuhan real di lapangan, dan program tersebut dalam konteks Indonesia dilaksanakan secara responsif dan menegaskan ego sektoral yang selama ini menjadi beban persoalan utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Deskripsi mengenai beberapa keuntungan model Sosek Malindo sebagai embrio model cross-border approach tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mutual benefit atau saling menguntungkan. Secara faktual, adanya keterkaitan antar kedua sisi perbatasan baik dari aspek fisik, sosial, ekonomi, dan budaya, maka hal itu dapat memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Masyarakat perbatasan Kalimantan Barat pada umumnya memiliki sumber daya alam dan manusia yang memadai, tetapi tidak memiliki alat-alat produksi sehingga memasarkan sumber daya alam yang dimiliki ke daerah Sarawak. Sebaliknya, masyarakat di Sarawak memiliki barang-barang produksi yang dapat dijual ke masyarakat perbatasan Kalimantan Barat. Secara normatif, hal ini dipayungi dengan berbagai kebijakan regulasi seperti Border Trade Arrangement pada tahun 1970 dan kesepakatan aksesibilitas bagi masyarakat perbatasan sejauh kurang lebih 5 km. Kemudahan-kemudahan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua negara dalam konteks perbatasan adalah hubungan harmoni dan saling menguntungkan. Yang kedua, program kerjasama berbasis kebutuhan. Pilihan model sidang kerjasama bilateral Sosek Malindo yang bersifat tahunan atau annual, sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, membawa konsekuensi pada dua hal. Pertama, kedua belah pihak dituntut untuk menegosiasikan program-program kerjasama yang secara faktual dibutuhkan dan saling membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Dalam ketentuan misi Sosek Malindo disebutkan bahwa kedua belah pihak sama-sama memiliki misi untuk mewujudkan peluang sosial, ekonomi, dan budaya yang kondusif bagi kesejahteraan masing-masing yang bersepadanan, meningkatkan kerjasama ekonomi yang adil dan saling menguntungkan kedua belah pihak dengan terus mengutamakan pemeliharaan alam sekitar, dan meningkatkan kerjasama sosial dan budaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kedua negara atau daerah yang bersepadanan. Secara teknis, berbagai kesepakatan sidang Sosek Malindo tersebut di internal Indonesia, baik menurut Baihaqi dari Dirjen PUM maupun Manto dari UPT PPLB Aruk Sambus, direspon dan dilaksanakan secara teknis oleh semua dinas atau instansi teknis terkait. Berbagai program yang disepakati tersebut, meskipun tidak berupa kontrak perjanjian baku, maka atas nama citra baik negara harus dilakukan dengan segera dan hasilnya akan dievaluasi pada
sidang Sosek tahun berikutnya. Ketiga, program dilaksanakan secara responsif. Berbeda dengan model program kerja yang secara konvensional disusun oleh pemerintah dengan model musyawarah rencana pembangunan atau Musrenbang yang keputusan akhirnya ada di pemerintah pusat, maka dalam model Sosek Malindo, masing-masing pihak mengajukan program kerja yang didasarkan atas hasil kesepakatan bersama. Terhadap kesepakatan tersebut, maka pemerintah Indonesia secara responsif di bawah pengawasan Badan Pengelola Perbatasan atau BPKPK atau BNPP menindaklanjutinya sampai benar-benar terrealisir. Sehingga pada pertemuan Sosek Malindo pada tahun berikutnya, kemajuan tersebut dapat dilaporkan dan dievaluasi perkembangannya. Jika sudah berjalan dengan baik, maka menurut Manto tidak dibahas lagi, dan jika belum berjalan sebagaimana disepakati, maka akan dibahas lagi. Yang kedua, Core Periphery Approach atau CPA. CPA merupakan pendekatan berbasis kepada kekuatan ekonomi di dalam wilayah negara sendiri, di mana hubungan dengan negara tetangga belum terbina dengan baik. Pendekatan ini menganut pandangan growth center, di mana dalam kondisi volume dengan perekonomian internal yang belum memadai, langkah efisien pertama yang dilakukan adalah mengkonsentrasikan capital formation di suatu titik, yaitu wilayah atau kota inti. Hubungan wilayah inti dengan pertumbuhan yang tinggi akan memberikan dampak pertumbuhan di wilayah perbatasan dengan akses yang memadai. Pendekatan ini menyarankan pembangunan klaster-klaster produktif di daerah wilayah perbatasan. CPA menekankan pengembangan perkotaan yang berfungsi sebagai inti pertumbuhan untuk dapat mendorong terjadinya pembangunan ekonomi bagi daerah-daerah di sekelilingnya. Pendekatan ini akan berjalan dengan baik apabila memenuhi syarat berikut. Yang pertama, wilayah yang berfungsi sebagai inti harus memiliki keuntungan komparatif baik dari segi ekonomi maupun teknologi sehingga mampu mendorong pembangunan bagi daerah sekelilingnya. Yang kedua, daerah inti dengan daerah sekelilingnya tidak boleh terletak terlalu jauh. Yang ketiga, pendekatan ini akan berjalan dengan lebih efisien apabila antara daerah inti dan daerah sekelilingnya telah dilengkapi dengan jaringan penghubung yang berupa sarana transportasi dan telekomunikasi yang baik. Kesimpulannya, model pendekatan kerjasama lintas batas atau cross-border approach yang secara embrional diwujudkan dengan adanya kerjasama Sosek Malindo sejak 1983 dapat menjadi alternatif model kebijakan pembangunan perbatasan di tengah model kebijakan konvensional yang ada. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa kelebihan yang dimiliki oleh model Sosek Malindo tersebut, antara lain program kerjasama yang digagas berfungsi mutual benefit atau saling menguntungkan baik bagi kedua pihak yang berbatasan. Dengan karakteristik wilayah perbatasan yang saling terpengaruh atau interplay sebagaimana diuraikan di atas, maka antar kedua sisi perbatasan saling membutuhkan. Perbatasan Indonesia memiliki sejumlah keunggulan diverifikasi hasil alam yang dapat dijual ke Sarawak. Sebaliknya, pihak Sarawak memiliki barang-barang konsumsi yang siap atau jadi sehingga bisa dibeli oleh penduduk warga perbatasan yang membutuhkan. Sebab dengan kedekatan geografis tersebut, maka lebih hemat bagi dari segi biaya dan jarak tempuh dibandingkan dengan ibu kota kabupaten dalam negeri. Kelebihan lain dari cross-border approach tersebut adalah bahwa berbagai program yang dikerjasamakan berbasis kebutuhan real di lapangan, sebab berbagai rencana kerjasama yang dibicarakan dalam forum Sosek Malindo tersebut harus berdasarkan kebutuhan real yang bisa segera dioperasionalkan. Oleh sebab itu, termasuk kelebihan berikutnya dari Sosek Malindo tersebut adalah bahwa program-program yang dikerjasamakan dalam konteks Indonesia selalu direspon cepat oleh instansi teknis yang
yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Perbatasan. Dalam konteks ini, Indonesia akan dipandang tidak konsisten oleh negara tetangga manakala kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dalam laporan pertemuan Sosek Malindo tidak melaksanakannya. Dengan demikian, di samping program yang diusulkan berbasis kebutuhan, maka program yang sudah disepakati ditindaklanjuti pula dengan cepat. Jadi dapat disimpulkan bahwa Core Border Approach atau CBA lebih baik dijalankan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.